Halo semuanya, kembali lagi di channel No Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan project kita yaitu membuat toko online dengan Go, dan di video sebelumnya kita sudah sampai membahas shopping cart tapi memang belum selesai. Jadi sebelumnya kita sudah sampai ke menambahkan item ke dalam shopping cart seperti ini. Kemudian tampilan blank seperti ini karena memang belum ada tampilannya, tapi secara database atau data shopping cart-nya sudah masuk di sini. Nah, kita akan melanjutkan itu yaitu dengan menampilkan isi dari shopping cart tersebut atau item yang ada dalam keranjang belanja. Jadi kita kemarin sudah buat routingnya, sudah buat routingnya di sini. Kemudian kita juga sudah buat metodenya di controller, dan ini sudah menampilkan data dari shopping cart-nya itu. Nah, berarti berikutnya adalah kita akan menampilkan ke dalam tampilan yang ada di sini. Pertama kita akan render template-nya terlebih dahulu. Oke, sebelum ini kita definisikan layout-nya terlebih dahulu. Layout-nya adalah layout. Kemudian di sini ini nama template-nya kita beri nama card misalnya. Kemudian card-nya ini kita passing ke template-nya. Oke, kemudian ini kalau kita jalankan ulang, nah dia akan mencari file atau template card. Itu berarti kita buat di sini di dalam template, kemudian page kita buat template baru, card.tmpl. Sebelumnya saya sudah siapkan biar lebih menyingkat waktu untuk template-nya. Nah, seperti ini. Jadi di sini strukturnya gini, yang paling atas adalah item dari shopping cart-nya itu di looping. Nah, di sini juga ada form-nya nanti untuk update shopping cart-nya. Kita coba refresh. Card-nya empty. Oke, ini harusnya kita sesuaikan dulu karena tadi kita ngelemparnya adalah card kayak gini, nggak ada items. Nah, items itu ada di dalam card di sini, berarti kita sesuaikan. Ini adalah card
dot card items. Kita coba refresh. Nah, muncul karena kita punya satu data item di shopping cart. Oke. Jadi ini adalah itemnya, kemudian ini adalah summary-nya. Itemnya ini berasal dari tabel cart item ini, kemudian yang di bawahnya ini adalah dari tabel cart di sini. Nah, kemudian kalau kita coba tambahkan, ini menjadi 2 item. Nah, berikutnya adalah kita akan coba untuk update-nya. Jadi misalkan nanti saya ganti menjadi kuantitinya 3 gitu. Oke, ini harusnya ada buttonnya di sini. Perlu kita sesuaikan juga. Yang di sini oke, ini perlu kita ganti juga. Jadi ketika ada item, nanti ada tombol atau button update card. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengganti kuantitinya di sini. Seperti ini misalnya. Kemudian update. Nah, di sini actionnya adalah di sini card dan update. Nah, di sini muncul error not found ini karena kita belum membuatnya. Nah, kita akan membuatnya. Yang pertama kita perlu buat routernya atau routingnya. Routingnya adalah di sini server, kemudian router handle file, kemudian card sesuai di sini card update, atau bisa disesuaikan penamaannya. Kemudian server misalnya, nah, kita buat misalnya metodenya adalah update card, metodenya adalah post saja. Kemudian berarti di controller di sini kita perlu buat metode baru, yaitu update card method di sini. Nah, apa yang kita lakukan di sini yaitu pertama adalah kita perlu mengambil info shopping cart-nya. Kita bisa copy dari sini, mengambil info dari shopping cart-nya. Oke, kita coba apakah bisa sampai di sini. Kita coba jalankan ulang. Nah, ini berarti kode program ini sudah dieksekusi, tinggal kita melanjutkan saja. Nah, kemudian kalau kita back ke halaman sebelumnya, jadi kita akan menangkap perubahan inputan di sini, detailnya di sini, kemudian kita update ke tabel item. Nah, penamaannya di sini, penamaan
form field-nya ini saya menggunakan name-nya adalah berupa ID dari item di sini, sesuai yang ada di database di sini di card item. Jadi penamanya adalah ID dari item di sini untuk yang text field quantity ini. Nah, karena itu di controllernya saya menangkapnya juga berdasarkan item ID-nya itu. Nah, caranya adalah saya mungkin belum tahu apakah ada cara yang lebih efisien dari ini, tapi sementara seperti ini. Kalau dari saya akan looping itemnya dulu. Saya akan looping itemnya dulu, yaitu dari card.cardItems. Nah, kemudian dari looping ini, card item ini saya akan mendapatkan ID itemnya, yang mana itu akan saya gunakan untuk mendapatkan perubahan kuantitasnya dari form yang diubah di sini. Jadi saya akan tangkap itu, saya akan mendapatkan ID-nya dengan form value, kemudian ini adalah item.id karena nama formnya adalah item.id atau ID dari itemnya itu. Nah, ini perlu kita convert juga karena ini string, baik kita perlu convert ini. Nah, berikutnya adalah karena kita sudah mendapatkan ITJ dan juga item ID, maka kita bisa melakukan proses update ke item tersebut untuk merubah kuantitasnya, yaitu dengan cara seperti ini. Nanti misalnya kita perlu buat metode baru, misalkan card.update item ITJ. Yang dibutuhkan adalah database, koneksinya, kemudian ID itemnya, kemudian ITJ perubahannya. Ini misalkan kalau ada error dia langsung redirect saja. Ini nah, kita perlu buat metode baru di model card, yaitu update item ITJ. Jadi kita menuju ke model card di sini. Kita tambahkan metode baru. Update item ITJ yaitu yang pertama adalah koneksi DB. Kemudian ada item ID, itu adalah string, dan quantity adalah integer. Kemudian returnnya adalah misalnya card item error seperti ini. Nah, pertama kita perlu mencari apakah ada itemnya atau enggak. Kita buat variabel dulu. Kita cari item berdasarkan ID-nya. Where ID adalah item ID, kemudian first
setelah itu kita perlu mendapatkan info produknya juga. Kita bisa copy dari sini. Tapi produknya ini produk ID, produk ID adalah item dot atau axis item dot product ID. Ini nah, kemudian kita definisikan update-nya. Update item dot gty adalah gty. Kemudian update item dot base total itu sama dengan yang di sini sih, kurang lebih. Jadi kita copy aja dari sini. Oke, gty-nya dari sini yang diinputkan tadi. Kemudian base totalnya juga perlu kita update. Dan juga subtotalnya. Nah, setelah itu kita proses untuk update atau query update-nya. Update item, udah dicek error atau enggak. Oke, seperti itu untuk update-nya. Update item gty-nya. Nah, kita akan coba jalankan. Kita coba jalankan ulang. Kita refresh. Nah, sebelumnya kuantitasnya adalah 1 seperti ini. Kita ganti 2. Nah, tapi ada yang agak aneh. Jadi misalkan kita update seperti ini, di sini udah ada update-nya, tapi yang di sini belum update. Baru ketika refresh dia berubah. Nah, ini ada yang perlu diupdate, yaitu bagian di sini di get shopping cart di sini. Jadi setelah calculate ini kita perlu panggil ulang untuk mendapatkan shopping cart yang sudah terupdate kalkulasinya. Misalnya seperti ini. Dan yang kita return adalah updated cart-nya. Kita coba jalankan ulang. Kalau kita ganti 1 misalnya. Nah, di bawahnya juga sudah berubah. Kita ganti 2. Di sini juga sudah berubah. Oke, update-nya sudah. Oh ya, untuk calculate shipping ini mungkin nanti suatu saat kita bahas di video tersendiri. Jadi yang saat ini kita tampilkan adalah itemnya, kemudian ada subtotalnya kayak gini, dan ada grand totalnya seperti ini. Oke, update sudah. Oke, ini ada yang belum tampil di sini ternyata.
produk name-nya belum tampil. Kita cek, dia memanggil item.product name. Card item. Card item di sini. Get shopping cart, get card. Itemnya sudah. Apakah bisa nested preload? Mungkin sementara kita bikin metode baru lagi aja untuk get itemnya. Jadi kita buat metode baru untuk get itemnya di model card. Kita buat metode baru di sini. Get items. Kemudian db koneksi card id string. Nah, returnnya adalah array card item dan error. Kemudian kita query. Nah, preload ke produk karena kita butuh informasi produk name-nya. Kemudian modelnya adalah card item. Where-nya adalah card ID sama dengan card ID. Kemudian di order by misalnya created. Descending. Kemudian find items yang terkait dari shopping cart itu. Nah, ini saya belum tahu caranya karena tadi belum tahu caranya apakah bisa di nested preload di sini karena kita butuh informasi produknya. Jadi sementara biar lebih simpel aja kita bikin metode baru get item ini yang dia adalah preload produk. Jadi nanti dari sini kita dapatkan informasi namanya. Nah, berikutnya di sini di get card ini berarti kita perlu item sendiri. Kemudian kita juga perlu panggil metodenya sendiri, items kayak gini misalnya. Kemudian card.get items. Koneksi db, kemudian card ID. Oke, kembali ke template-nya perlu kita sesuaikan juga. Nah, ini kembali menjadi items kayak gini.
Ini juga item size kayak gini karena kita buat properti sendiri atau variabel sendiri di sini items kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita kita jalankan ulang, nah sekarang muncul nama produknya. Update-nya apakah masih berfungsi dengan baik? Oke, update sudah. Kita lanjutkan untuk yang hapus. Nah, hapusnya not found karena kita belum punya routingnya di sini. Jadi kita buat routing baru di routes. Kita buat routing baru. Parameternya adalah item ID-nya. Kita buat metode baru remove item by ID. Metodenya adalah get. Nah, ini berarti kita perlu buat metode baru di controller. Kemudian kita perlu ambil informasi item ID yang ada di sini. Menggunakan mux fast. Kemudian kalau dicek apakah ID-nya itu adalah string kosong. Kalau string kosong kita redirect langsung aja ke cards. Ini. Kemudian kita juga perlu ambil informasi shopping cart-nya. Kayak gini. Nah, kemudian dari sini kita nanti misalkan panggil seperti ini, cart.remove item by ID. Untuk koneksi DB, kemudian parameternya itu item ID-nya. Kemudian kalau ada error redirect langsung kayak gini. Selain itu juga kita redirect juga. Nah, ini ada perlu nambah metode lagi di model. Remove item by ID, kita masuk ke card model. Di sini kita buat metode baru. Kita cek dulu itemnya apakah ada. Error adalah di modelnya adalah card item, kemudian where ID adalah item ID, kemudian first get datanya kayak gini.
kemudian jika error balikan error. Nah, berikutnya kalau ada datanya berarti kita eksekusi untuk proses delete-nya. Delete item. Kalau ada error ya balikan errornya. Kalau nggak ada error, return nil. Artinya sukses dihapus. Oke, kita coba jalankan ulang. Kita back ke sini. Pertama kita punya 2 item. Kemudian kita hapus salah satu. Masih not found. Cards remove. Apakah ada yang salah di routingnya? Oke, tentunya kita perlu tambahkan seperti ini. Kita jalankan ulang. Kita hapus. Oke, perhitungannya sesuai. Kalau kita hapus semuanya, oke, ya. Kalau kita coba tambahkan lagi, tambahkan produk ke keranjang belanja. Kita update. Dan kita hapus. Oke. Baik, di sini kita sudah bisa menampilkan item dari keranjang belanjanya, kemudian juga mengupdate kuantitasnya dan juga menghapus itemnya kayak gitu. Jadi untuk shopping cart sepertinya sudah cukup. Jadi ke depan kita akan lanjutkan nanti mungkin untuk ke calculate shipping ataupun yang lain. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini dan ya sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.